Ya, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi di volume pembelajaran kali ini. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang berteman, kalau sekarang kita akan belajar tentang bersahabat. Apa sih itu bersahabat? Ya, persahabatan di sekolah Ursulin. Ternyata nggak di Indonesia saja sekolah Ursulin itu, ada di luar negeri juga nih ya. Kita harus bangga punya sekolah Ursulin di mana-mana bercabang-cabang. Nah ini ya, bersahabat nih mereka, rukun. Beberapa pemahaman terbatas tentang sahabat. Persahabatan harus pandai, punya hobi yang sama, sepaham, selalu membahagiakan. Apa itu persahabatan? Persahabatan sejati bukan hanya pada hal-hal lahirnya sang raja, lahiriah saja. Sahabat sejati adalah persahabatan yang mengembangkan kehidupan bersama menuju kebahagiaan yang sebenarnya. Sahabat sejati adalah sahabat yang sanggup bertahan mendampingi kita ketika mengalami kegagalan atau keberhasilan dalam hidup ini, memberi penghiburan ketika kita dalam kesusahan, tidak membiarkan ketika kita berbuat salah. Ia hadir untuk memberikan nasihat yang menunjukkan arah ketika kita tersesat. Ia bersedia menerima kita apa adanya, tidak pernah menuntut melebihi kemampuan kita. Singkatnya, seseorang sahabat adalah seorang yang setia menemani kita dalam suka maupun duka. Ajaran gereja tentang persahabatan. Daud dan Yonatan. 1 Samuel ayat 18 1-4. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikan kepada Daud juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ajaran gereja tentang persahabatan. Persahabatan itu mengandaikan kejujuran dan keterburukan untuk saling membangun. Persahabatan perlu disasari oleh kebenaran yang tidak dapat dikalahkan ikatan apapun, baik ikatan darah, fungsional maupun ikatan-ikatan yang lain. Ciri-ciri persahabatan. 1. Persahabatan yang memampukan dirinya untuk berbuat tanpa pamrih, berani meninggalkan dirinya sendiri demi sahabatnya, tidak hanya bersama di kala suka, tetap hadir terutama saat duka menimpa, berani berkorban segala demi sahabat. Gambaran sahabat sejati paling tampak dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus telah membuktikan dirinya sebagai sahabat bagi semua orang, terutama bagi mereka yang kehilangan harapan, menderita dan dikucilkan. 5 hal yang perlu dilakukan dalam persahabatan. 1. Berusaha mengenal sang sahabat secara mendalam sehingga dapat sehati dan sejiwa. Memahami harapan, kesulitan, kegembiraan, dan kesedihan agar membantu secara tepat. Berefleksi dan berdoa agar yang kita lakukan dan dilakukan oleh sahabat dalam persahabatan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Persahabatan itu sesuai dengan kehendak Allah. Kesimpulan, sikap yang harus dihindari dalam persahabatan adalah mencari keuntungan sendiri, tidak jujur, menceritakan kejelekan sahabatnya, meninggalkan sahabatnya dalam kesukaran, dan sebagainya. Sedangkan sikap yang harus dikembangkan dalam persahabatan adalah mengasihi sahabatnya seperti mengasihi dirinya sendiri.
rela berkorban untuk sahabatnya, setia dalam kesukaan, memberi penghiburan dalam kesusahan, dan sebagainya. Injil Yohanes 15 ayat 12-15. Yesus mengajarkan kepada kita agar saling mengasihi seperti halnya Tuhan telah mengasihi diri kita. Berani berkorban untuk sahabat-sahabatnya, bahkan rela mengorbankan nyawanya demi kebahagiaan sahabat-sahabatnya. Seperti Yesus telah menjadi sahabat sejati bagi kita yang rela mengorbankan dirinya dengan wafat di kayu salib demi penembusan dosa manusia. Nah, ini ya pertanyaannya. Jelaskan manfaat bersahabat. Sebutkan faktor penghambat dan pendukung dalam membangun persahabatan. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video bersahabat kali ini ya, dengan tema bersahabat, dan terima kasih. Dan terima kasih sudah jadi dan menjadi lihat dalam menjadi kebahagiaan dalam persahabatan ini ya. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.